Kesederhanaan adalah keniscayaan yang kadang terlupakan karena terhimpit tawa dunia. Dalam labirin fana dunia, Uje hadir, datang dan berjalan dengan kesederhanaan. Sikapnya, tabiatnya, juga tawa yang ia derai adalah wujud asli si pembawa kalam ilahi. Hingga 40 tahun ditiupkan napasnya, Uje terus membawa sederhana dan kebaikan sebagai pelapis kehidupannya. Terus pernah lagi tukang sendal yang dari ban mobil tuh, dari ban motor, suka kan jadiin sendal tuh, dipikul-pikul, diberhentiin lagi sama Uje. Kayaknya belum laku nih. Terus pikir siapa yang demen sama sendal gituan kan. Nah udah, Pak berapa satunya sendal? 10.000. Ada berapa? Ada 20. Udah saya beli deh. Nih uangnya tuh, kagak ditawar lagi. Nih Pak sendalnya. Nggak usah, ntar Bapak jual lagi aja ke sono gitu. Bengong aja tuh tukang sendal nih kali. Bapak kenapa ini? Tumben-tumbenan, jarang lah orang mau beli kayak begitu. Beli tapi nggak diambil, uangnya dikasih. Nah itulah sodako caranya Uje begitu. Sepeninggalannya almarhum, saya sangat tahu berapa uang yang almarhum miliki setelah sepeninggalan beliau. Saya sangat tahu. Dan ini tadus bini mohon maaf lahir batin. Itulah apa yang Uje punya, bukan punya dia, punya orang. Karena ada kalimat yang Uje lontarkan ketika beliau berceramah. Ketika kita setelah menerima dari seseorang, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Nah bukan berarti kita menerima dan masuk ke dalam kantong kita, tidak. Itu kita harus mengembalikan kasihnya itu, yaitu dengan apa? Mengasihi orang lain. Dengan apa yang orang sudah terima memberikan kepada kita, kita terima kasih. Dan mengasihi itu ya kita kembalikan lagi kepada orang lain. Keluh kesah sahabat tak pernah ia tampik. Mendengar dan mendengar bagai keharusan yang ia gulirkan lewat tatap mata penuh kasih sayang. Sahabat adalah biji-bijian yang kelak membuat ladang kebajikan yang disemainya menjadi begitu bernas. Tumbuh hijau subur dalam pot berdaun pahala. Apa yang saya dapatkan dari Allah SWT melalui almarhum Ustaz Jepri, itu saya rasakan sampai detik dan saat ini. Yaitu apa? Sampai sekarang saya duduk di kursi ini adalah suatu wasilah. Dan saya tidak menyangka bahwa saya bisa duduk seperti ini. Dan saya juga tidak menyangka saya bisa dipanggil oleh orang lain, oleh jamaah, oleh pemirsa di rumah sebagai seorang ustadz. Padahal di sini saya tidak ada basic sedikit pun saya sebagai seorang ustadz. Dan inilah keberkahan yang Allah berikan melalui almarhum. Sehingga saya bisa duduk di kursi yang mana orang lain mungkin tidak akan bisa duduk. Dan selama almarhum saya ikuti, saya hanya bisa melihat di belakang layar. Dan saya tidak bermimpi, berharap saya bisa duduk seperti beliau. Berbicara di depan layar kaca, berbicara di depan orang banyak. Bertemu secara langsung dengan audiens di atas panggung. Tapi inilah yang saya rasakan sekarang. Dan ini adalah suatu anugerah, derajat yang Allah paksakan buat saya. Mau tidak mau, saya harus belajar. Mau tidak mau, saya harus menjalani. Dan mau tidak mau, saya harus mengikuti alur cerita yang Allah buat untuk saya pribadi. Itu. Jadi memang suatu hal yang menurut nalar manusia ini tidak akan mungkin bisa dan akan tidak mungkin terjadi. Tapi inilah bukti kekuasaan Allah. Sampai saya ikut di satu sinetron pun saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saya dikasih skenario saya sebagai seorang ustadz. Uje itu punya kebiasaan yang baik. Kalau ketika dia pulang ceramah, pasti insya Allah ada beberapa teman-teman kita ini kebagian rezeki. Mungkin setelah dia datang ceramah dari tempat yang lain baru dia kesini. Biasanya dia mengambil ceramah nih di poin-poin terakhir, di menit-menit terakhir. Gitu. Kenapa? Karena dia juga ingin menyambangi sahabat-sahabatnya di sini supaya waktunya lebih banyak silaturahmi begitu. Uje mencoba berjarak dengan segala sayang menyayang kebendaan. Sebab dunia pada akhirnya akan berhenti. Seperti tanda titik yang mengakhiri jeda kalimat. Sebenarnya ini adalah sikap purba yang sudah dikumandangkan para pendahulu di zaman nabi-nabi. Namun makin surut ditelan lidah modernisasi.
Uje memilih hidup dengan pandangan purba seperti dilakukan para pendahulunya dan meyakini bahwa apa yang diberi Sang Pencipta bukanlah untuk digenggam sendirian. Ternyata ibadah itu, dalam bahasa saya dan Uji, ibadah itu yang mahal kreativitasnya. Kreativitas ibadahnya. Orang diminta oleh Allah, dianjurkan untuk memberi yang menjadi kelebihan finansial kita. Dengan apa kita memberi, saat kapan kita memberi, dengan bahasa apa kita memberi, kepada siapa kita memberi. Nilai kreativitasnya itu yang mendapatkan pahala yang mahal. Kalau sekedar memberi, orang kaya-kaya semua bisa memberi. Kita kan, saya dan Uji, tidak selalu mulus. Masih memiliki kegelisahan-kegelisahan tertentu. Masih memiliki ujian-ujian tertentu. Sebenarnya dia itu sedang memaki-maki dirinya sendiri, sedang menasehati dirinya sendiri, ya, sedang membenahi dirinya sendiri, ya, karena barokah ikhlas kepada Allah. Ada orang yang mendengarkan juga, itu ya. Makanya kalau dia ceramah itu, gitu ya. Dimanapun kaki melangkah, maka di sana banyak wajah menyambutnya. Mata mereka beriak bintang kejora sebagai tanda bahagia karena bersua sang sahabat yang selalu mengatakan sahabat meski pada musuhnya sekalipun. Mungkin orang lain tidak percaya masa hidupnya kalau Uji bakal jadi begitu. Jadi karena orang yang memfitnah beliau itu sampai semua ke telinga saya. Yang tidak suka, yang menolak tentang caranya dia, macam-macam. Mungkin karena dengan kesabaran Uje sehingga Allah angkat derajat yang setinggi-tingginya. Sehingga pernah Uje kan punya grup Marawis Al-Haramain. Jadi anak yang bilang tadi nggak mau jadi makmum, Uje itu bekas tukang mabok tuh, anaknya dia ambil, dia rekrut. Jadi kan grup di Marawis itu dia. Pokoknya majulah. Nah mungkin di situ Uje dengan niat Uje yang baik itu Allah menunjukkan bahwa sifat Uje itu begitu rendah hati, nerima cacian orang, maka Allah angkat derajat. Sehingga orang yang bilang itu juga malu. Bahkan suka ditolong sama Uje. Kemarinnya setelah ini Uje maju tuh sering ditolong. Bumi makin limbung dihimpit beban moralitas yang makin tersayat-sayat. Lihatlah di sana. Anak-anak muda berlari menggapai impian hedonis, meraih kejayaan dengan segala cara. Disinilah sang pendakwah muda berdiri, menantang badai di simpang jalan berduri. Kamu harus belajar sastra. Jangan hanya belajar kitab-kitab itu. Hingga kamu nanti akan punya cara menyampaikan. Baru masuk dalam metodologi dakwah. Menurut saya metodologi dakwah itu apa? Nabi Muhammad itu diutus dari golongannya sendiri, dari kalangannya sendiri. Artinya itu adalah bahasa ketika kamu akan datang kepada pemuda, jadilah kamu pemuda. Seperti apa pemuda yang kau datangi itu berpakaian, membangun perform. Jangan sampai mereka dibuat tersinggung. Hingga kata-kata indah, kata-kata hikmah itu bukan muncul dari ruang yang asing, tetapi muncul dari kehidupan yang nyata yang mereka miliki. Timbulkan kebenaran. Ketika kamu tausiah berceramah di depan para ibu, pantasnya peran kamu sebagai apa? Kalau kamu pantasnya sebagai peran anak, sampaikan kebenaran-kebenaran itu dengan kemanjaan-kemanjaan kamu sebagai anak kepada bapak dan ibunya. Bukan seorang guru yang mendoktrin, menggurui para bapak dan para ibu. Bahasa itu tidak akan pernah bersahabat. Kepada teman-teman yang sebaya, jadikan kamu sahabat terindah, sahabat terbaiknya, yang punya kesenangan dan kecintaan untuk menyampaikan. Tabir usai pada saatnya akan disingkap tinggi, menghilang dan pergi. Yang tersisa hanyalah jejak langkah sebagai penanda dia pernah berjalan di atasnya. Dia hebat. Hebatnya dia itu gini, ketika dia mati justru tambah hidup. Kebanyakan orangan itu mati sebelum dikubur itu nih. Ini udah mati justru tambah hidup. Kalau Uje kan sampai kuburannya pun dipakai itikaf sama orang yang cinta sama Uje. Itu yang itikaf itu bilang sini sama Umi ketika Umi masih di rumah Uje. Waktu acara 40 malam tahlilan, dia itu mantan preman tadinya.
mantan preman. Begitu udah ceramah, dengar Uje baca Quran, berubah menjadi sadar, dan sampai ziarah ke makamnya itikaf dari siang sampai jam 3 subuh di kuburannya Uje. Kalau beliau itu kan memang sosok suami yang luar biasa ya, sosok ayah yang luar biasa buat anak-anak.